Berdoa merupakan cara kita menunjukkan keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, doa juga merupakan bentuk ibadah sekaligus komunikasi langsung seorang hamba kepada penciptanya. Nah, tentunya dalam berkomunikasi mulai dari mencurahkan isi hati, meminta, dan lain sebagainya, kita itu memerlukan yang namanya suatu adab. Sebagai contoh, ketika kita mau menghubungi dosen, pasti kita ada adabnya, yaitu mulai dari salam dulu, memperkenalkan diri secara singkat, menyampaikan tujuan, dan salam penutup, itu misalnya. Atau ketika kita ingin dibelikan Rubicon atau minta uang bayar UKT lah ya, pastikan basa-basi dulu sama orang tua. Nah, berusaha untuk menggait hati mereka agar apa yang kita minta itu bisa dikasih. Nah, lain halnya kalau kita tuh meminta atau berkomunikasi tapi tidak menggunakan adab. Nah, pasti kacau lah ya. Bukannya dikasih uang, malah dikasih cacian. Nah, kan begitu pentingnya adab di sesama manusia. Nah, gimana kalau ada berdoa kepada Allah? Nah, pertanyaan ini akan dibahas di video kali ini. Simak terus video ini, jangan di skip-skip ya. Barangkali ini penting buat kehidupan kalian nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial praktek ibadah bersama Kodru. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang adab berdoa. Nah, adab berdoa ini bisa diimplementasikan saat selesai sholat wajib 5 waktu atau di sholat-sholat yang lainnya juga boleh. Sama halnya dengan pembahasan sebelumnya, jika kita berbicara tentang komunikasi. Nah, maka alangkah baiknya itu ada pembuka, isi, sama penutup. Nah, maka hal ini juga berlaku ketika kita berdoa kepada Allah. Hal ini sesuai dengan Fadlah bin Ubad radhiyallahu an. Ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk, masuklah seorang laki-laki. Orang itu kemudian melaksanakan sholat dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosaku dan berikanlah rahmatmu kepadaku." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau terlalu tergesa-gesa, wahai orang yang tengah berdoa. Apabila engkau telah selesai sholat, lalu engkau duduk berdoa, maka terlebih dahulu pujilah Allah dengan pujian-pujian yang layak baginya, dan bersolawatlah kepadaku, kemudian berdoalah." Kemudian datang orang lain. Setelah melakukan sholat, dia berdoa dengan terlebih dahulu mengucapkan pujian-pujian dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Wahai orang yang tengah berdoa, berdoalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doamu." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Sehingga berikut ini adalah adab-adab berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu adalah bacaan hamdalah yang secara umum. Ya, kalian bisa membaca hamdalah seperti itu minimalnya. Atau kalian bisa menambahkan dengan bacaan ini. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Yang kedua, istighfar. Minimal bacaan istighfar adalah sebagai berikut ya. Astaghfirullahaladzim. Nah, akan tetapi ini adalah versi aku. Kalian bisa pakai, bisa enggak, terserah. Yaitu Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang ketiga, sholawat. Bacaannya adalah sebagai berikut. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang keempat, itu isi. Nah, kalian bisa berkeluh kesah, meminta, ataupun yang lainnya itu di sini ya. Jadi setelah rangkaian yang awal tadi, baru kalian bisa berkeluh kesah itu di tempat ini nih, di waktu ini. Nah, biasanya aku tuh menggunakan bacaan ini terlebih dahulu sebelum ke isinya. Nah, isinya itu kan aku biasanya pakai bahasa Indonesia. Kalau kalian lebih prefer pakai bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, itu terserah kalian mau pakai bahasa apa. Yang penting komunikasi sama Tuhan itu
srek gitu loh di hati, pas gitu. Nah, kalau aku sebelum ke bahasa kita sendiri nih, aku biasanya menggunakan bacaan ini. Ilahil ijabatal ijabah, yaman ajaba Nuhan fi qaumih, yaman roda Yusuf ala Yakub, yaman qabila Yunus ibni Mata, as'aluka bi surori hadihi da'awat. Ketika kalian berdoa, itu kalian tuh tahu apa yang kalian pengen gitu loh. Jangan sampai kalian berdoa menggunakan bahasa yang baku, baik dan benar, tetapi apa yang kalian inginkan itu nggak seperti itu, malah bingung cari kata-katanya. Terkadang ya kan, ya pokoknya kan Allah itu kan maha tahu apa yang kita minta dan apa yang kita butuhkan, sehingga menggunakan bahasa apapun itu diperbolehkan. Di isi ini ya ceritanya gitu. Nah, kalau kalian tuh pengen tahu nih, apa sih kalau contohnya menggunakan bahasa yang seperti apa ketika berdoa di isi ini? Nah, kalau aku tuh biasanya ini nih. Ya Allah, lancarkanlah hamba dalam segala hal, mudahkanlah hamba dalam segala hal, jadikanlah hamba termasuk golongan orang-orang yang beruntung, kabulkanlah segala keinginan hambamu ini ya Allah, jadikanlah hambamu lulus kuliah dengan nilai terbaik dan cum laude. Nah, seperti itu formatnya ya guys. Nah, selanjutnya kalian tuh bisa berdoa mulai dari doa keselamatan, doa selamat dunia akhirat, dan menjadi husnul khotimah. Itu secara ringkasnya itu aku ringkas menjadi seperti ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wa'al afwa indal hisab. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang kelima itu adalah tasbih. Nah, sebenarnya secara bacaan tasbih minimalnya itu bacanya seperti ini kan, subhanallah. Nah, tetapi yang saya contohkan ini seperti ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kalian terserah ya mau milih tasbih yang seperti apa, mau yang pendek atau yang panjang, yang penting ada tasbih seperti itu. Yang keenam adalah bacaan hamdalah. Bacaan hamdalah adalah sebagai berikut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, apabila ingin diteruskan, juga bisa ditambahkan Al-Fatihah setelah hamdalah ini. Itu tergantung teman-teman mau yang seperti apa, disesuaikan saja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku. Sampai jumpa di video-video lainnya. Nabi bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.